Setelah kita menggunakan cipto untuk menciptakan bahwa saya ingin A, berfokuslah kepada apa yang kita ciptakan. Berfokuslah kepada apa yang kita ciptakan. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang kita ciptakan ini baik atau buruk. Lihatlah reaksi dari rasa yang kita rasa. Punya hutang dan selalu terlilit hutang dan tidak pernah lepas dari hutang. Itu disebabkan karena tidak menyadari dan tidak mengerti fungsi dari pikiran kita yang sebenarnya. Karena kita terlilit utang, maka kita akan berpikir bagaimana caranya biar bisa bayar utang. Setelah itu kita akan merasakan bahwa rasanya tidak punya utang itu seperti ini. Dan kita akan melakukan tindakan dan perbuatan kita untuk membayar utang. Apa yang terjadi? Alam bawah sadar kita melihat dan mendengar. Dan di kemudian hari kita akan diberikan hutang lebih banyak lagi. Itu faktanya dan itu proses dari hukum alam. Itulah satu kedahsyatan hukum alam yang ada di dalam diri kita. Yang tidak disadari, yang tidak kita mengerti. Hanya dengan kita laku dan mau mempelajari akan jalan menuju jati diri, akan paham dan mengerti persis seperti apa yang saya sampaikan tadi. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Mugi-mugi para sedulur saya pinaringan seger waras, bejo donya, bejo akhirat. Salam cerdas, damai untuk seluruh alam. Dalam kesempatan video kali ini, bahwa ini saya sedang baru pulang tugas ataupun pulang kerja. Di dalam saya pulang kerja ini saya akan membahas lebih dalam tentang olah cipto. Karena dasar yang harus dikuasai adalah olah napas, olah cipto, olah rasa, dan olah karso. Apa masing-masing di dalamnya? Di dalam tutorial video saya yang sudah saya upload dulu dan saya sudah menguploadnya tentang olah cipto, di mana kita harus mampu berfokus dan menggambarkan atau mengidentifikasikan suatu benda secara detail dan rinci. Tapi ini saya kupas lebih dalam lagi biar paham apa itu olah cipto. Olah cipto adalah bagaimana kita menggunakan pikiran. Bagaimana kita menggunakan pikiran. Perlu kita ketahui juga bahwa di dalam kepala kita ada otak. Otak adalah bentuk fisik, bentuk wujud. Sedangkan pikiran adalah hasil kerja atau kualitas kerja dari otak itu. Itulah pikiran. Di dalam pikiran ada yang namanya akal. Akal dan pikiran ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Di dalam pikiran kita, di mana pikiran ini yang menjadikan atau yang menjadi kantor pusat dari hawa nafsu atau 4 anasir yang ada dalam diri kita. Di dalam otak kita ada seperti bunga
dan dia di bawahnya bunga, kelopak dari bunga, dari kelopak bunga dan ke bawah. Itulah alam bawah sadar. Di situ letaknya, itu wujud dari alam bawah sadar dan cara kerja dari bawah otak itu. Itulah alam bawah sadar. Pikiran kita bekerja cuma 2%. Dan 98% adalah alam bawah sadar. Sebetulnya dan sejatinya diri kita dikendalikan lebih banyak oleh alam bawah sadar dibandingkan dengan alam sadar. Di sini perlu saya garis bawahi dan perlu saya berbagi untuk poros dulur-dulur sedaya yang ingin mengenali dan mengetahui akan jati diri. Bahwa menurut pengalaman pribadi dari diri saya terlahir dari kecil, dari saya bayi, dan hingga saya mulai belajar mengenali lingkungan dan mengenali perangkat diri saya, belajar berjalan, belajar tengkurap, dan mulai belajar berbicara serta belajar untuk memahami bahasa-bahasa yang digunakan oleh sekitar kita. Setelah saya menggunakan dari kemurnian yang saya miliki, lingkungan saya di mana mengajarkan dan menuntun agar diri saya ini tidak mengenali dan menjauhi akan kesejatian dan akan kemengertian diri kita sendiri. Di situ saya mulai diajari bahwa ini mama, ini papa, ini mamaku, ini papaku, ini kakakku, ini adikku, ini mainanku, ini mainan kakakku. Terus menerus saya diajarkan untuk mulai menjauh dan jauh terhadap kemurnian dari diri saya sendiri. Akhirnya saya pun sekolah, masuk di sekolah TK. Di sekolahan TK pun mulai dijauhkan dan lebih jauh lagi, di mana saya diperkenalkan dan diwajibkan untuk mengetahui ini temanku. Sedangkan yang itu bukan temanku, karena dia tidak satu sekolah denganku. Terus saya diajarkan lagi, dituntun lagi, lebih jauh tidak mengenali diri kita sendiri dengan lingkungan yang ada, perilaku, tindakan dari lingkungan kita. Bahwa tetangga saya, di mana orang tuanya meninggal, dia mengajarkan kita untuk bersedih dan menangis karena ditinggal kematian sama orang tuanya. Dan kejadian itu juga diulangi lagi sama tetangga saya lagi. Diulangi dengan tetangga saya lagi. Yang akhirnya di dalam pikiran saya muncul bahwa apabila saya ditinggalkan orang untuk pergi selama-lamanya, saya harus bersedih
dan saya harus menangis. Ditambah lagi semakin jauh dan mulai tidak mengenali akan diri saya. Segala sesuatu yang ada dan segala sesuatunya harus dipikirkan terlebih dahulu, dipastikan oleh pikiran kita, di mana di dalam sekolahan waktu itu saya masuk SD diajarkan rumus dalam menghitung di dalam matematika, ilmu pengetahuan yang lain. Tolak ukur di dalam sekolah adalah nilai di dalam pelajaran. Apabila nilai saya baik, maka saya akan dikatakan bahwa saya anak yang pintar. Apabila nilai saya jelek, maka dikatakan bahwa sayalah anak bodoh. Mulai kehilangan akan kesejatian dan kemengertian dari diri saya sendiri waktu saya SD. Di SD sudah kehilangan dan sudah tidak lagi mengenal akan diri saya sendiri. Setelah itu berlangsung berlarut-larut hingga akhirnya saya waktu itu sampai kelas 4 SD, dan saya mencoba mempelajari dan ingin mengerti dan memahami tentang agama, dan saya belajar dengan ustadz, di mana dia pernah mondok di Tebu Ireng. Setiap saya pulang sekolah, saya pasti ke rumahnya, menjalankan sholat 5 waktu dan melakukan sholat sunnah sebelum melakukan sholat wajib, dan sesudah sholat wajib juga melakukan sholat sunnah. Itu yang diajarkan. Di waktu-waktu senggang, saya juga diajarkan untuk membaca sholawat, bersolawat. Saya lakukan itu terus-menerus hingga saya kelas 2 SMP. Waktu itu saya belajarnya itu menggunakan turutan. Bukan seperti sekarang. Seperti saat ini anak saya itu belajar dia menggunakan Iqra. Kalau saya dulu menggunakan turutan. Sebelum saya melakukan atau mengalami katam atau kataman di dalam saya mengaji, saya sudah tidak mau mengaji lagi. Karena di dalam mengaji itu saya ditakut-takuti akan neraka dan dijanjikan akan surga. Semakin tidak mengenali akan kesejatian dari diri kita. Bahwa untuk kita bisa mengenali akan kesejatian dan jati diri dari diri kita, memang dasar utama adalah kita olah napas, olah cipto, olah rasa, dan olah karso. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita menggunakan pikiran kita dengan baik dan benar, yaitu olah cipto.
Allah cipta adalah bagaimana kita bisa mengatur dan mengolah serta mengendalikan dari pikiran kita sendiri dengan kesadaran. Dengan kesadaran dan menyadari bahwa pikiran kita selalu berpikir yang positif, selalu berpikir yang baik. Memang berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar pikiran yang keluar masuk dalam 24 jam. Dari yang bermiliar-miliar ini bisa kita simpulkan dan bisa kita kendalikan sistem kerja dari pikiran kita sendiri dengan olah di dalamnya. Pada dasarnya dan pada prinsipnya, apa yang kita pikirkan itu akan menimbulkan rasa. Apa yang kita pikirkan akan memunculkan rasa atau energi yang berupa bahagia atau kesedihan. Karena seseorang tidak mungkin merasa bahagia dan sekaligus sedih. Itu sangat mustahil. Pasti kalau bahagia ya bahagia, sedih ya sedih. Di dalam kita mengendalikan pikiran dan memastikan bahwa pikiran kita selalu berada dalam, selalu berpikir baik, maka perlu kita sadari bahwa fungsi dari pikiran kita, fungsi dari pikiran kita ini yang perlu kita sadari. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, karena kesalahan ini hasil dari pendidikan di sekitar kita, lingkungan kita, dan juga hasil dari kita belajar baik di bangku sekolahan maupun belajar di luar dari bangku sekolahan, di mana kesalahan-kesalahan ini adalah yang pertama, kita menggunakan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Segala permasalahan yang ada atau permasalahan yang muncul itu harus kita pikirkan dan kita cari jalan keluarnya di dalamnya. Maka pikiran ini akan menguras energi dan pikiran ini akan mencari bagaimana jalan keluar dari permasalahan ini, dan pikiran ini tidak akan pernah berhenti sebelum menemukan jalan keluarnya. Ini kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, di mana pikiran ini digunakan untuk memahami sesuatu. Biar paham dan mengerti, maka kita gunakan pikiran ini. Kesalahan yang ketiga, kita menggunakan pikiran ini untuk mengetahui apa yang terjadi pada diri kita hari ini dan apa yang terjadi pada diri kita besok dan apa yang terjadi pada diri kita yang kemarin. Pikiran kita gunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Inilah kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan seakan-akan hal seperti itu
memang wajib kita lakukan. Kesalahan-kesalahan itu, ya memang itulah fungsi otak. Ini kalau tidak mengetahui olah cipta. Olah cipta adalah di mana mengetahui fungsi dari otak atau pikiran kita yang sebenarnya. Olah cipta adalah bahwa kita mengetahui bahwa pikiran kita adalah suatu perangkat yang maha canggih yang digunakan untuk menciptakan sesuatu untuk diri kita sendiri. Tidak lebih. Karena kesalahan-kesalahan dari apa yang kita lakukan dari kecil nyampe sekarang, bahkan nyampe kita meninggal pun, kalau tidak mengetahui dan mengerti tentang olah cipta, maka pikiran ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pikiran ini pun akan digunakan untuk memahami sesuatu biar kita paham. Pikiran ini pun akan digunakan seperti pada mestinya. Kalau kita tidak paham dan tidak mengerti di dalam, pikiran ini hanya dikhususkan untuk menciptakan. Jadi kejadian kita hari ini adalah hasil dari ciptaan kita sendiri. Bahwa kita akan menciptakan di kehidupan kita seperti apa, itulah kekuatan dari pikiran. Jadi pikiran ini hanya digunakan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Kita ketahui dan kita cari tahu dulu apa yang benar-benar kita inginkan. Setelah kita mengetahui sesuatu bahwa yang benar-benar kita inginkan, di situ kita gunakan cipta kita untuk menciptakan. Setelah kita menggunakan cipta untuk menciptakan bahwa saya ingin A, berfokuslah kepada apa yang kita ciptakan. Berfokuslah kepada apa yang kita ciptakan. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang kita ciptakan ini baik atau buruk. Lihatlah reaksi dari rasa yang kita rasakan. Apakah kita bahagia atau tidak? Apabila bahagia, berarti kita menciptakan yang baik. Apabila tidak bahagia, berarti kita menciptakan sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Setelah kita masuk di dalam olah rasa, maka masuklah ke dalam olah karsa. Kita bertindak, berbuat, bergerak, seolah-olah dan seakan-akan sudah memiliki dan sudah menjadi apa yang kita ciptakan. Itulah proses dari olah napas, olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Ketahuilah bahwa olah cipta adalah awal dari penciptaan untuk diri kita sendiri. Tidak jarang seseorang yang punya hutang dan selalu terlilit utang dan tidak pernah lepas dari hutang. Itu disebabkan karena tidak menyadari dan tidak mengerti fungsi dari pikiran kita yang sebenarnya. Karena kita terlilit utang, maka kita akan berpikir bagaimana caranya biar bisa bayar utang. Setelah itu kita akan merasakan bahwa rasanya tidak punya utang itu seperti ini. Dan kita akan melakukan tindakan dan perbuatan kita untuk membayar utang. Apa yang terjadi? Alam bawah sadar kita melihat dan mendengar. Dan di kemudian hari kita akan diberikan hutang lebih banyak lagi. Itu faktanya dan itu proses dari hukum alam.
Itulah satu kedahsyatan hukum alam yang ada di dalam diri kita, yang tidak disadari, yang tidak kita mengerti. Hanya dengan kita laku dan mau mempelajari akan jalan menuju jati diri, akan paham dan mengerti persis seperti apa yang saya sampaikan tadi. Saya akhiri aja, jangan terlalu panjang dan lebar. Semoga video kali ini mampu membuat inspirasi yang membangun buat diri sedulur-sedulur sedaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung. Salam cerdas, damai untuk seluruh